Pernah nggak sih Anda merasa kalau debat soal lingkungan itu kok kayaknya muter-muter aja, nggak ada ujungnya? Nah, ternyata akar masalahnya itu seringkali bukan di data atau fakta loh, tapi jauh lebih dalam, di pandangan dunia kita masing-masing. Ada tiga kerangka berpikir besar yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Materialisme, panteisme, dan konsep penata layanan. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana ini. Buat Anda, alam itu apa sih? Apakah cuma gudang sumber daya yang siap kita pakai? Atau jangan-jangan sebuah kuil suci yang harus kita hormati dan puja? Atau mungkin sebuah taman yang indah yang dipercayakan ke kita untuk dirawat? Jawaban Anda tadi itu sadar atau tidak sebenarnya mencerminkan pandangan dunia Anda yang paling dasar tentang lingkungan. Nah, sekarang yuk kita coba bedah tiga perspektif utama ini. Tujuannya bukan buat cari siapa yang benar atau salah ya, tapi supaya kita sama-sama paham dari mana datangnya berbagai argumen yang sering kita dengar. Oke, kita mulai dari yang pertama, pandangan yang mungkin paling kita kenal, yang jadi mesin penggerak dunia modern kita sekarang, materialisme. Intinya begini, dalam pandangan ini, alam itu ya ada begitu saja, nggak ada makna suci, nggak ada tujuan khusus. Alam itu cuma kumpulan materi dan energi yang tersedia buat kita. Realitas yang paling nyata itu ya apa yang bisa kita lihat, sentuh, dan manfaatkan. Asumsi-asumsi di baliknya ini kuat banget loh. Ada kepercayaan yang hampir mutlak sama kehebatan manusia dan teknologinya. Ada masalah polusi, kelangkaan sumber daya, tenang, teknologi pasti bisa beresin. Karena pola pikirnya seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi yang tanpa henti itu bukan cuma dianggap mungkin, tapi jadi tujuan utamanya. Nah, kutipan dari Adrian Berry ini pas banget buat merangkum semangat optimisme tanpa batas dari kaum materialis. Seolah-olah masa depan itu kanvas kosong yang bisa kita lukis dengan pencapaian-pencapaian hebat manusia. Dan semua itu didukung oleh sumber daya alam yang dianggap nggak akan ada habisnya. Sekarang kita putar balik 180 derajat. Kalau tadi materialisme melihat alam sebagai benda mati, pandangan kedua ini justru sebaliknya. Panteisme melihat alam sebagai sesuatu yang hidup dan sakral. Jadi kalau materialisme melihat alam sebagai objek, panteisme melihatnya sebagai subjek. Alam itu sendiri dianggap suci, bahkan ada yang menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi fokusnya bukan lagi apa yang bisa kita ambil dari alam, tapi bagaimana kita bisa hidup harmonis sebagai bagian dari alam. Kata kuncinya di sini adalah keterhubungan. Jadi dalam pandangan ini, menebang pohon atau mencemari sungai itu bukan cuma merusak sumber daya, tapi sama saja dengan melukai sebuah organisme ilahi yang besar, di mana kita ini cuma salah satu bagian kecilnya. Jadi ada penekanan yang sangat kuat pada persatuan dan kewajiban untuk menjaga setiap bentuk kehidupan. Lihat kan, peran manusia di sini benar-benar terbalik. Dari yang tadinya penguasa di materialisme, sekarang jadi pelayan. Ini pergeseran yang sangat mendasar. Dari dominasi menjadi pengabdian, dari mengambil menjadi memberi, dari menguasai menjadi menghormati. Oke, yang terakhir, mari kita lihat pandangan ketiga yang mencoba menawarkan jalan tengah di antara dua kutub tadi. Ini adalah konsep penata layanan Kristen. Jadi, dalam kerangka berpikir ini, alam itu bukan Tuhan seperti di panteisme, tapi juga bukan sekedar materi kosong seperti di materialisme. Alam dipandang sebagai ciptaan yang sangat berharga, milik Tuhan, dan manusia dapat tugas khusus untuk merawatnya. Nah, di sini nih sering banget terjadi salah paham. Ada satu kata, kekuasaan atau dominion, yang sering diartikan sebagai izin untuk menaklukkan dan mengeksploitasi alam seenaknya. Tapi apa benar maknanya begitu? Dan ini kuncinya. Kalau kita lihat interpretasi umum, kekuasaan itu ya artinya menaklukkan, eksploitasi. Pokoknya pakai kuasa kita. Tapi menurut sumber yang kita bedah, kata aslinya dalam bahasa Ibrani itu beda banget maknanya. Ada kata abad yang artinya melayani atau mengolah, dan syamar yang artinya menjaga atau melindungi. Jadi, dominion itu bukan soal jadi penguasa yang semena-mena, tapi justru jadi pengurus yang punya tanggung jawab buat melayani dan menjaga. Beda banget kan? Prinsip-prinsip ini menegaskan satu hal penting. Kita ini bukan pemilik. Kita cuma penata layan atau manajer. Dan karena ciptaan ini begitu berharga di mata sang pemilik, ya tugas kita adalah mengelolanya dengan bijak dan penuh hormat. Tujuannya, ya untuk memastikan kelestariannya bagi generasi-generasi yang akan datang. Oke, kita sudah lihat satu persatu. Sekarang, biar lebih jelas, yuk kita coba sandingkan ketiganya secara langsung, biar kelihatan bedanya di mana.
Jadi bisa kita simpulkan begini, materialisme melihat alam sebagai sebuah gudang, dan manusia adalah bosnya. Panteisme melihat alam sebagai sebuah kuil, dan manusia cuma salah satu jemaat di dalamnya. Sementara penata layanan Kristen melihat alam sebagai sebuah taman yang bukan milik kita, dan kita ditugaskan jadi tukang kebunnya. Ingat tiga kata itu, gudang, kuil, dan taman. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Ketika nanti Anda mendengar perdebatan soal perubahan iklim, pembangunan, atau konservasi, coba deh perhatikan, kira-kira pandangan dunia mana yang sedang berbicara. Memahami kerangka ini bukan cuma bantu kita mengerti orang lain, tapi juga membantu kita lebih jernih melihat posisi kita sendiri. Jadi, sebenarnya, peran kita di planet ini apa?